Halo guys, jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Nah, kali ini saya dapat ekstra puding melimpah gratis di depan halaman rumah ataupun di sekitaran rumah. Kebetulan pada pagi ini banyak semut tarong ya. Nah, ini seperti ini. Kalau di tempat saya mungkin namanya siraru, ada juga yang sebut tarong. Nah, ini makanan gratis di alam buat burung-burung. Nah, cuman karena ini di dalam apiari, saya ambil aja di depan sekitaran rumah untuk dijadikan makanan burung yang ada di dalam apiari. Kita lanjut aja pantau bagaimana burung-burung ini memakannya atau lahap atau enggaknya. Nah, kita pantengin aja. Tapi buat teman-teman semua jangan lupa tombol subscribe serta notifikasinya ditekan dulu karena itu gratis. Oke teman-teman, kita pantau aja dari sisi dalam rumah. Nah, jadi burung-burung ini sekarang kelihatan lahap ya. Kaso-kaso, cicak hijau, mungkin burung-burung yang lain juga nanti datang. Nah, kacer. Nah, cuman mungkin ini apa, kacer belum mau mendekat dikarenakan cicak hijaunya masih dominan. Nah, lebih dominan gitu. Nah, itu wah, kalau jalak hitam itu jangan ditanya, itu nggak tahu situasi, datang gabres aja langsung ambil. Nah, jadi teman-teman semua, di bulan-bulan ini ya, bulan November itu semut-semut ini kan keluar dari sarangnya. Mungkin buat salah satu metode ekspansi ya. Jadi kan semut-semut itu mempunyai sayap, keluar dari sarangnya, dari sarang satu tempat. Nah, itu keluar, terbang. Setelah terbang dia turun, sayapnya rontok. Nah, ketika berpasangan dia akan bereproduksi kembali. Otomatis kan dia mempunyai wilayah baru untuk bertelur. Nah, nanti itu siklusnya seperti itu, terus berputar setiap tahunnya untuk memperbanyak area berkembang biak dari dari semut tarong. Nah, itu juga mungkin mempengaruhi ke siklus burung-burung yang bereproduksi, dikarenakan karena itu sumber protein yang melimpah. Otomatis kan makanan burung itu pada waktu sebelum musim-musim ini berkembang biak, semut tarong itu proteinnya kan biasa-biasa aja ya, normal lah gitu, asupan proteinnya normal. Tapi ketika ini semut-semut tarong berkembang biak kan saking berlimpahnya, burung juga kan pasti sayang juga kalau nggak dimakan, makanya dimakan. Nah, beberapa burung pasti banyak yang berkembang biak di bulan-bulan seperti ini, mulai dari Oktober, November, Desember, Januari. Itu dipengaruhi oleh ini sumber makanannya. Jadi intinya semua itu dalam sebuah ekosistem itu berkaitan erat ya, karena memang Tuhan menciptakan seperti itu. Jadi tidak membuat burung-burung itu bertelur terus, karena kasihan juga kalau misalnya terus-terusan bertelur, kecuali manusia yang menangkalkan. Karena memang oleh manusia itu diakali ya, atau disengaja dibuat burung itu bereproduksi terus. Dari pakannya kan disediakan terus secara maksimal, tetapi perlu diingat juga kita harus memperhatikan kesehatan dari burung itu. Nah, untuk burung-burung seperti ini ya, kacer, cicak hijau, di alam liarnya mungkin bisa bertahan puluhan tahun ya,
karena memang secara makanan itu kan normal sesuai dengan ini. Tapi kalau misalkan kita menangkarkan, bisa juga kalau misalnya perawatannya bagus bisa umurnya panjang. Tetapi yang harus diingat kan, di alam liarnya reproduksinya itu terjaga dalam di dalam 1 tahun itu bisa 1 atau 2 kali mungkin. Tapi di penangkaran kan bisa digenjot terus ya, bisa 1-2 bulan sekali itu bertelur, menghasilkan anakannya. Nah ini berbeda gitu ceritanya ketika di alam-alam ekosistem alaminya. Jadi ini mungkin salah satu ini aja lah, tambahan informasi dari saya. Seperti itulah ekosistem sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak salah juga kalau misalkan para penangkar itu menangkarkan terus-terusan. Sisi positifnya, burung-burung yang ditangkarkan itu akan jauh lebih banyak lagi, jauh dari daftar rentan hewan atau burung yang berada di alam-alam. Itu satu nilai plusnya ya, kredit poinnya. Tetapi kalau misalkan kita mempunyai sebuah apiari, mungkin burung itu akan bereproduksi sesuai dengan kondisi alaminya. Itu dalam 1 tahun mungkin 1 atau 2 kali, tergantung dari dia mau untuk bereproduksi dengan cara kondisi menyerupai alam. Jadi segitu dulu. Nah untuk selanjutnya mungkin ini aja. Tapi memang sejauh ini yang mau turun itu burung-burung yang termasuk burung-burung besar. Ini seperti kacer, foksai, jalak, hijau. Terus tapi kalau misalkan seperti rujukan, kutilang itu belum mau turun karena memang dia takut dengan burung-burung seperti ini. Kecuali memang burungnya ini udah kenyang, kemungkinan dia akan turun. Melihat di atas juga udah melihat, memperhatikan ini sumber makanannya, tapi mungkin belum turun karena ini masih dikuasai oleh burung-burung ini. Kita amati aja. Mungkin teman-teman semua juga memanfaatkan momen-momen seperti ini ketika semut tarong itu keluar dari sarangnya. Kacer betina kemungkinan akan mendekat nih. Itu posisinya sekarang udah ada di atas. Nah turun tuh. Tidak seperti biasanya saya memberikan ekstra puding ini, biasanya disebar atau dikasih langsung melalui tangan. Tapi khusus untuk semut tarong ini kan sewaktu-waktu ya, maka saya taruh di sebuah wadah biar terkonsentrasi, mudah untuk di ini. Karena kalau semut tarong itu saya sebar, itu bukan habis sama burung, tapi kemungkinan habis oleh semut, karena memang semutnya banyak banget di dalam apiari ini. Kalau lihat seperti ini kan bikin kita merasa burung-burung ini sebuah hiburan tersendiri di momen-momen makan. Karena biasanya kan ada yang bilang bahwa burung-burung ini kadang-kadang mempunyai wilayah prioritas masing-masing ya, atau terutama untuk burung kacer kan terkenal dengan burung fighter. Tapi sejauh
saya amati memang ini terlihat rukun-rukun aja, tapi nggak tahu juga nanti ke depannya ini akan bagaimana. Tapi yang saya tahu memang ketika burung ini bereproduksi untuk kacer ya, itu kadang-kadang dia mempunyai wilayah teritori atau lebih cenderung ofensif ketika ada burung-burung lain yang mendekat. Jadi intinya ini insting dari semua unggas seperti itu mungkin ya, termasuk burung. Seperti ayam aja kalau misalkan lagi mau anaknya yang masih kecil-kecil kan, itu indukannya itu galak banget, benar-benar melindungi anaknya. Karena kalau misalnya kita mendekat aja langsung dikejar. Nah seperti burung ini juga seperti itu. Tapi yang saya mau coba nanti kedepannya nih, baru rencana, terus mungkin udah yang melakukan seperti 1 jantan 3 betina. Nah itu seperti apa itu nanti karakternya, apakah akan terus ofensif? Karena kalau misalkan betinnya 3, jantannya 1, itu kemungkinan kan si jantan terus-terusan ya, bagaimana reaksinya seperti apa, dan dalam melindungi sarangnya. Nah itu yang belum saya tahu. Mudah-mudahan nanti saya coba bisa berhasil. Nah seperti ini nih, burung kerucukan itu udah ada di atas, memperhatikan. Waduh, halang. Nah itu di belakang ini nih. Nah itu tuh, itu udah memperhatikan dari tadi, memperhatikan. Cuman masih kalah oleh burung-burung yang jauh lebih besar. Aduh, gambarnya nih, zoomnya kurang smooth, masih dikuasai oleh kacer. Baiklah, mungkin segitu dulu buat teman-teman semua pantauannya dari hasil pengambilan semut teropong ya di depan rumah. Bagaimana burung itu mendapatkan makanan gratisnya. Nah, mungkin segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Kita jumpa lagi di next video dengan pokok bahasan yang berbeda. Salam lestari, semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.